Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik 5, yaitu di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu tentang kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik, yaitu terdapat pada demonstrasi kontekstual. Jadi yang pertama kali yang harus kita tahu yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya adalah memerdekakan peserta didik ya. Nah, di sini saya ambilkan salah satu kalimat yang pernah diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa mardika iku jawarnya. Nora mau ngelepasing pangkreh nging ugu kuat kuoso aman diri pringgo. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap yang kuat dari pemerintah itu sendiri, gitu ya. Menurut kemerdekaan dalam pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara itu berarti yang pertama tidak hidup terperintah. Jadi intinya seseorang itu bisa menentukan arah dan tujuannya itu mau kemana. Jadi ditentukan secara sendiri. Jadi bukan dari pengaruh orang lain. Intinya adalah memerintahkan diri sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Jadi menekankan pada kemandirian seseorang mencapai tujuan dengan upayanya sendiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Jadi menekankan pada keterampilan hidup secara tertib. Nah, kemudian di sini pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, ini menurut pendapat saya sendiri itu merupakan, jadi pertama adalah peserta didik itu diharapkan mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan oleh orang lain, mungkin ketergantungan dari guru ataupun dari teman gitu ya. Jadi dari diri sendiri aja. Kemudian yang kedua, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik itu dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran itu harus bisa memfasilitasi peserta didik itu untuk kerja aktif atau untuk membangkitkan yang namanya student center. Nah, di sini gambaran pendidik yang memerdekakan peserta didik itu seperti apa? Nah, di sini poin-poinnya adalah pendidikan berpihak pada peserta didik, kemudian memberikan kebebasan dalam berkarya, kemudian menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian model pembelajaran di sini guru bisa menggunakan PBL, Problem Based Learning atau PJBL, Project Based Learning. Kemudian di sini guru dapat membentuk kelompok diskusi itu sesuai dengan gaya belajar siswa. Kita tahu bahwa gaya belajar ada 3, yaitu ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, di sini saya contohkan ya untuk melaksanakan pembelajaran yang kontekstual. Jadi untuk melaksanakan pendidikan yang berpusat pada siswa itu kita bisa analogikan menggunakan pembelajaran kontekstual. Jadi pembelajaran yang mengkaitkan dengan konstruksi atau mengkonstruk pembelajaran siswa. Nah, di sini saya contohkan materi kimia asam basa. Bahwa yang pertama itu siswa dapat diberikan gambaran bahwa dalam kimia itu kan ada asam dan basa. Sifat asam dan basa itu dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam produk makanan, minuman, buah-buahan, seperti fenomena air hujan asam, seperti itu. Atau yang terdapat dalam lambung itu kan ada senyawa asam, seperti itu bisa dicontohkan kepada siswa. Kemudian yang kedua di sini siswa mengukur pH larutan asam basa itu bisa dilakukan dengan beberapa cara kan, ada cara menggunakan indikator, kemudian dengan cara perhitungan atau dengan cara praktikum ya, menggunakan tadi sudah saya sebutkan yaitu menggunakan beberapa indikator. Kemudian di sini siswa juga dapat diajarkan bagaimana menggunakan aplikasi model partikulat untuk menampilkan ion yang terkandung dalam suatu larutan. Misalnya kan kalau ion-ion siswa belum memiliki gambaran. Nah, guru bisa memiliki inisiatif untuk menampilkan gambar bagaimana model partikulat. Jadi melalui beberapa aplikasi kimia. Nah, di sini video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak pada siswa ya atau memerdekakan peserta didik di sini. Kalau di LMS kan ada 4 sekolah yang dicontohkan kan. Jadi contoh implementasi pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik yaitu ada Sekolah Kembang, kemudian ada Sekolah Erudio, kemudian SDN 10 Bongan, dan Sanggar Anak Akar. Jadi saya jelaskan satu-satu, yaitu yang pertama Sekolah Kembang dulu. Kalau Sekolah Kembang itu kan menjadi sekolah dalam kelompok TK ya, rata-rata TK tapi juga ada sekolah dasar juga yang berkomitmen pada membentuk pusat pendidikan anak usia dini dengan lingkungan belajar yang terutama kondusif ya, agar anak itu bisa tumbuh menjadi seseorang yang suka belajar atau menumbuhkan yang namanya pembelajar sepanjang hidupnya dengan rasa
bahagia, dan tentunya antusias. Kemudian untuk sekolah yang kedua adalah sekolah Erudio. Jadi sekolah Erudio Indonesia itu adalah sekolah yang berbasis proyek dan pembelajar demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki khususnya ketertarikan pada bidang seni dan sains gitu. Kemudian sekolah yang ketiga yaitu SDN 10 Bungan. Di sini sekolah dasar yang mengembangkan siswa berakhlak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan, dan di dalamnya itu dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan terutama karakter gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada Sanggar Anak Akar. Jadi Sanggar Anak Akar itu merupakan suatu organisasi yang fokusnya di situ adalah pendidikan dan perlindungan anak. Nah, ini yang mengambil modul pendidikan sekolah dengan intinya itu di sini pembelajarannya secara mandiri ya, berbasis komunitas sebagai model praksis pendidikan humanistik. Nah, di sini untuk praktek pembelajaran yang dapat diterapkan di kurikulum Merdeka yaitu yang dapat dilakukan guru ya. Yang pertama adalah guru dapat menganalisis CP atau capaian pembelajaran untuk merumuskan TP dan ATP secara jelas. Kemudian guru menetapkan modul ajar dengan menyesuaikan prinsip efisien, kemudian efektif, dan tujuannya adalah berorientasi pada murid. Kemudian yang ketiga, memilih pengalaman belajar yang dapat diterima siswa, yaitu dapat dilakukan dengan model kontekstual, dia mengkonstruks, kemudian menetapkan alokasi waktu dan menyampaikan pokok bahasan pada siswa. Kemudian yang terakhir adalah guru dapat menggunakan beberapa model atau media atau metode pembelajaran yang sesuai dan mendukung dari kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya, nah di sini saya contohkan beberapa hasil penerapan pembelajar memerdekakan peserta didik di sekolah PPL. Jadi saya di sekolah SMA Negeri 9 Semarang ya, PPL-nya. Untuk hasil penerapannya di sini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi hasil uji nyala beberapa unsur dari beberapa senyawa di alam melalui kegiatan praktikum. Jadi kalau kemarin saya dapat kelas 12 yaitu pada mata pelajaran kimia unsur ya, semester 1. Kemudian di sini siswa dapat meningkatkan soft skill menggunakan alat-alat kimia dan bagaimana manfaatnya, kemudian mempelajari sesuai dengan karakter dan gaya belajar siswa ya, dikelompokkan sesuaikan gaya belajarnya. Kemudian siswa dapat berbagi peran dan saling bekerja sama dalam kegiatan praktikum tersebut. Jadi di sini siswa diberikan kebebasan untuk memahami sendiri bagaimana praktikumnya. Jadi guru menyediakan LKPD dan bahan-bahan pendukung lainnya seperti itu. Nah, di sini saya akan sampaikan ya tantangan dan solusi terkait penerapan praktek pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi untuk tantangannya sendiri di sini yang pertama adalah peserta didik itu masih pasif dalam pembelajaran. Oke. Kemudian terdapat keterbatasan guru dalam mendesain modul ajar yang baik. Kemudian di sini juga ada keterbatasan waktu ya, karena memang terkadang apalagi praktikum itu dalam waktu 2 jam itu baru selesai sampai praktikum, belum sampai penyajian hasil. Jadi di sini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian strategi pembelajaran yang kurang variasi dari pendidik. Kemudian untuk solusi untuk menjawab tantangan tersebut, yang pertama adalah guru turut memperhatikan kondisi siswa dan memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar. Kemudian guru dapat lebih giat berlatih bagaimana cara membuat modul ajar yang baik seperti itu. Kemudian untuk jumlah jam tetap tatap muka ya, dilakukan program kerjasama dan berkoordinasi dengan guru mapel lain. Itu kalau memungkinkan bisa terjadi. Kalau misal tidak cukup dan tidak ada gimana ya, tadi ya kerjasama atau koordinasi dengan guru mata pelajaran lain, guru bisa mensiasati pembelajaran dengan potong sintaks. Jadi pertemuan pertama mungkin misal kita menggunakan model PBL ya, itu dari fase 1 sampai fase 3 saja, sampai penyelidikan dan pembimbingan. Kemudian nanti pertemuan berikutnya baru penyajian hasil sampai kesimpulan dan mungkin penguatan juga. Kemudian guru dapat memvariasikan model dan metode pembelajaran seperti itu agar lebih variatif aja. Sekian presentasi dari saya terkait dengan topik berapa tadi? Topik 5 ya. Topik 5 di filosofi pendidikan Indonesia, terutama di demonstrasi kontekstual. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.